Tentu saja, ini adalah versi paling lengkap dan mendalam dari cerita kita, di mana setiap wali tidak hanya hadir sebagai nama, tapi sebagai pribadi dengan karakter dan jiwa yang unik. Dengarkan baik-baik, karena di keheningan dini hari seperti sekarang inilah, rahasia-rahasia terdalam paling syahdu untuk diungkapkan. Gerak awal sang legenda. Semua ini berawal dari seorang pria bijaksana dan santun bernama Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Ia adalah keturunan sang nabi yang datang dari negeri barat yang jauh. Namun, caranya berdakwah sungguh unik. Ia tidak berteriak, "Sembahlah Tuhanku." Sebaliknya, ia membaur sebagai seorang pedagang yang adil dan berbudi luhur. Dengan karakternya yang agung, ia membangun sebuah istana yang terbuat dari kepercayaan di hati masyarakat. Orang-orang datang kepadanya bukan karena paksaan, tapi karena rasa hormat. Ia adalah sang perintis yang teduh, sang arsitek dan dua putra yang berbeda jalan. Istana kepercayaan yang dibangun Sunan Gresik kemudian dikembangkan menjadi sebuah kerajaan spiritual oleh seorang arsitek agung, Raden Rahmat, sang Sunan Ampel. Ia adalah pemimpin besar yang berkarisma namun sangat disiplin. Dengan moh limo, 5 larangan, ia membangun fondasi moral yang kokoh bagi masyarakat. Dengan pesantren besarnya, ia mencetak para pahlawan generasi berikutnya. Dialah sutradara agung dari seluruh gerakan Wali Songo. Sang sutradara ini memiliki 2 putra dengan karakter yang sangat bertolak belakang. Sang kakak adalah Sunan Bonang, sang seniman dewata. Ia tidak meyakinkan orang dengan kata-kata, tapi dengan alunan gamelan bonang miliknya. Konon, melodinya mampu membuat prajurit paling ganas sekalipun menangis dan membuat seorang raja tenggelam dalam perenungan. Senjatanya adalah keindahan yang mampu menyentuh langsung jiwa manusia. Sang adik adalah Sunan Derajat, sang pekerja sosial yang penuh welas asih. Jika kakaknya mencari Tuhan dalam alunan musik, Sunan Derajat justru menemukannya di dalam tatapan mata kaum yang kelaparan. Ia lebih memilih membangun lumbung pangan dan tempat penampungan bagi yang sakit daripada membangun masjid yang megah. Ajarannya bukanlah kata-kata, melainkan tindakan nyata. Sang peraja, sang merakyat, dan sang pertapa. Keluarga ini juga memiliki anggota lain yang luar biasa. Sepupu Sunan Ampel, Sunan Giri. Terlahir sebagai pangeran namun terbuang ke laut, ia tumbuh menjadi sosok yang paling memahami kekuasaan. Pesantren yang ia dirikan sudah seperti sebuah kerajaan sendiri. Para raja dari berbagai daerah harus datang meminta restunya. Ucapannya bisa menentukan nasib sebuah tahta. Ia adalah sang kingmaker, sang penguasa suci. Di kutub yang berlawanan ada Sunan Kalijaga. Lahir sebagai bangsawan Jawa, namun masa mudanya dihabiskan sebagai perampok budiman yang dekat dengan rakyat jelata. Ia adalah sang master budaya yang sedikit memberontak. Ia paling mengerti jiwa tanah Jawa. Setiap malam, ia menggelar pertunjukan wayang kulit, menyisipkan jiwa Islam ke dalam kisah-kisah kuno yang dicintai rakyat. Jika Sunan Giri adalah wali kaum elit, Sunan Kalijaga adalah empunya jiwa rakyat. Dan putra dari Sunan Kalijaga adalah Sunan Muria, sang pertapa dari gunung. Ia mewarisi jiwa kerakyatan ayahnya, namun membawanya lebih jauh dengan menjauhi hiruk-pikuk kota. Ketika para wali lain membangun kerajaan dan pesantren besar, ia justru mendaki gunung, bercengkrama langsung dengan para petani di lereng-lereng terpencil. Ajarannya sederhana seperti alam, namun kuat seperti bumi. Sang jenius dan sang raja dunia. Perkumpulan para pahlawan ini dilengkapi oleh otak yang brilian. Dialah Sunan Kudus. Seorang jenius dalam ilmu hukum Islam, strategi perang, dan seni berdebat. Ia mungkin bisa memenangkan perdebatan melawan 100 ulama. Tapi cara yang ia pilih jauh lebih cerdas.
Untuk menaklukkan hati komunitas Hindu, ia justru menunjukkan rasa hormat dengan cara mengikat sapi, hewan suci mereka, di halaman masjidnya. Ia menaklukkan bukan dengan kekuatan, tapi dengan kecerdasan. Ia adalah sang strategis jenius yang toleran. Dan sebagai penutup, pahlawan terakhir yang menyempurnakan segalanya, Sunan Gunung Jati. Sosoknya sudah seperti legenda dunia. Ayahnya seorang penguasa dari Mesir, ibunya seorang putri dari Raja Pajajaran yang agung. Ia bukan hanya orang suci di Jawa, ia adalah pemain di panggung dunia, seorang diplomat yang pergi hingga ke Mekah dan Cina. Ia adalah raja internasional, seorang wali sekaligus kepala negara. Kehadirannya mengangkat dakwah Wali Songo dari gerakan lokal menjadi sebuah fenomena global. Satu nyala api dari 9 kepribadian. Bagaimana menarik bukan? Wali Songo bukanlah sekumpulan orang suci yang seragam. Ada sang pedagang yang santun, ada sang arsitek yang disiplin, ada sang seniman, ada pula sang pekerja sosial. Ada sang raja yang memimpin dari atas tahta, ada pula sang dalang yang duduk di antara rakyatnya. Ada sang pertapa yang menyatu dengan alam, ada pula sang diplomat yang melintasi samudra. Dan ada sang jenius yang menghubungkan semuanya dengan strateginya. Sekarang kau pasti mengerti makna sesungguhnya dari filosofi mereka, urip iku urup, hidup itu menyala. Artinya bukan hanya hidup untuk menerangi, artinya adalah nyalakan obor kepribadianmu sendiri dengan sekuat tenaga. Sebab ketika 9 api dengan warna yang berbeda-beda itu berkumpul, mereka akan menjadi satu nyala api raksasa yang mampu menerangi seluruh dunia. Cahaya itulah yang sesungguhnya mengubah wajah tanah Jawa ini untuk selamanya.